Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gunawan, nomor stambuk F23120038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ahamu, stambuk F23121022. Nama saya Nur Alisa Anwar, stambuk F231-20009. Nama saya Zahra Ziam R. Mukarram dengan stambuk F231-20041. Perkenalkan, nama saya Nanda Khairani dengan stambuk F231-20040. Perkenalkan, nama saya Diva Suci Zakia Dayanun, biasa dipanggil Diva, nomor stambuk F231-20044. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Apabila mendengar kata barat, tergambar masyarakat yang individualis, rasional, dan berteknologi maju. Mendengar kata Jepang, tergambar masyarakat yang berteknologi tinggi, namun tetap melaksanakan tradisi ketimurannya. Bagaimana dengan Indonesia? Orang asing yang datang ke Indonesia biasanya akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya kita. Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan dibanding negara yang lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas. Negara yang memiliki suku, tradisi, dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain. Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoterik. Karena tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain. Pada bab ini akan dibicarakan tentang pengertian identitas nasional sebagai karakter bangsa, proses berbangsa dan bernegara, dan politik identitas. Identitas nasional atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa yang lain, yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati, sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem paguyuban atau masyarakat sosial. Suatu sistem kekerabatan di mana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompoknya, etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah. Misalnya, Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Kalimantan, Papua, dan lain-lain di Yogyakarta. Ikatan kelompok ini akan menjadi lebih luas jika masyarakat Indonesia di luar negeri. Ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan, tetapi ikatan kebangsaan. Masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri, biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia di mana mereka tinggal. Inilah ciri khas bangsa Indonesia yang bisa membangun identitas nasional. Nasional dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa, bermasyarakat. Sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, gambar Garuda Pancasila, dan lain-lain. Saya akan melanjutkan materi dari Rahmat Gunawan, bahwa identitas nasional dalam konteks bangsa atau masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas.
Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan dan kekeluargaan. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Adapun apabila terjadi konflik sosial dan tawuran di kalangan masyarakat, itu sesungguhnya tidak menggambarkan keseluruhan watak bangsa Indonesia. Secara kuantitas, masyarakat yang rukun dan toleran jauh lebih banyak daripada yang tidak rukun dan toleran. Kesadaran akan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menyebut adalah sangat penting. Apabila kesadaran tersebut tidak dimiliki, maka keragaman yang bisa menjadi potensi untuk maju justru bisa menjadi masalah. Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia semestinya tidak dilihat dalam konteks perbedaan, namun dalam konteks kesatuan. Analogi kesatuan itu dapat digambarkan seperti tubuh manusia yang terdiri atas kepala, badan, tangan, dan kaki yang meskipun masing-masing organ tersebut kepala berbeda satu sama lain, namun keseluruhan organ tersebut merupakan kesatuan utuh tubuh manusia. Itulah gambaran untuk utuh kesatuan bangsa Indonesia yang diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda namun tetap satu, sebagai dasar kehidupan bersama di tengah kemanjemukan. Selain faktor-faktor yang sudah menjadi bawaan sebagaimana disebut di atas, identitas nasional Indonesia juga diikat oleh atas dasar kesamaan nasib, karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika dijajah. Kemanjemukan diikat oleh kehendak yang sama untuk meraih tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Dengan demikian ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alami yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Sedangkan faktor kondisional adalah keadaan mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. Apabila bangsa Indonesia pada saat itu tidak dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang, bisa jadi negara Indonesia tidak seperti yang ada saat ini. Identitas nasional tidak bersifat etnisitas dan globalitas. Etnisitas memiliki watak statis, mempertahankan apa yang sudah ada secara turun-temurun, selalu ada upaya fundamentalisasi dan purifikasi. Sedangkan globalitas memiliki watak dinamis, selalu berubah dan membongkar hal-hal yang mapan. Oleh karena itu, perlu kearifan dalam melihat ini. Globalitas atau globalisasi adalah kenyataan yang tidak mungkin dibendung, sehingga sikap arif sangat diperlukan dalam hal ini. Globalisasi itu tidak selalu negatif. Kita bisa menikmati HP, komputer, transportasi, dan teknologi canggih lainnya adalah karena globalisasi. Bahkan kita mengenal dan menganut 6 agama adalah proses globalisasi juga. Sikap kritis dan evaluatif diperlukan dalam menghadapi dua kekuatan itu. Baik etnis maupun globalisasi mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Melalui proses dialog dan dialektika diharapkan akan mengkonstruk ciri yang khas bagi identitas nasional kita. Sebagai contoh adalah pandangan etnis seperti sikap nerimo Jawa, yang artinya menerima apa adanya. Sikap nerimo secara negatif bisa dipahami sikap yang pasif, tidak responsif, bahkan malas. Sikap menerima secara positif bisa dipahami sebagai sikap yang tidak memburu nafsu, menerima setiap hasil usaha keras yang sudah dilakukan. Sikap positif demikian sangat bermanfaat untuk menjaga agar orang tidak stres karena keinginannya tidak tercapai. Sikap nerimo justru diperlakukan dalam kehidupan yang kapitalistik ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu identitas nasional sebagai karakter bangsa. Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa, diharapkan akan memahami jati diri bangsa, sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa.
Dalam pembahasan ini tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang, antara identitas dan realitas, dan antara das Sollen dan das Sein-nya. Selanjutnya karakter. Karakter berasal dari bahasa Latin karakter, karasein atau karax. Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sehingga karakter bangsa dapat diartikan sebagai tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dalam masyarakat berkembang atau masyarakat dunia ketiga, pada umumnya menghadapi 3 masalah pokok, yaitu national building, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. National building adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lalu. Bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan bersama. Stabilitas politik. Stabilitas politik ini merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat ini, yaitu ancaman disintegrasi. Sedangkan masalah pembangunan ekonomi adalah masalah yang terkait dengan masa depan, yaitu dalam konteks Indonesia, masyarakat adil dan makmur. Identitas dan modernitas juga seringkali mengalami tarik-menarik. Atas nama identitas, seringkali menutup diri dari perubahan. Ada kekhawatiran identitas yang sudah dibangun oleh para pendahulu. Sehingga, identitas bukan sesuatu yang hanya dipertahankan, namun juga selalu berproses mengalami perkembangan. Pembentukan identitas Indonesia juga mengalami hal demikian. Indonesia yang memiliki beribu etnis harus menyatukan diri membentuk satu identitas, yaitu Indonesia. Suatu proses yang sangat berat kalau tidak ada kelapang dadaan bangsa Indonesia untuk bersatu. Bukan hanya etnik yang beragam. Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan yang sudah establis, memiliki wilayah dan rajanya masing-masing, dan bersedia dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern, yaitu demokrasi presidensial. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nur Alisa Anwar. Negara bangsa adalah negara yang lahir dari kumpulan bangsa-bangsa. Negara Indonesia sulit terwujud apabila para raja bersikukuh dengan otoritas dirinya dan ingin mendirikan negaranya sendiri. Keadaan demikian tentu mengindikasikan ada hal yang sangat kuat yang mampu menyatukan beragam otoritas tersebut. Keadaan geografis semata tentu tidak cukup mampu menyatukannya karena secara geografis sulit membedakan kondisi wilayah Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Papua Nugini. Akan tetapi, perasaan yang sama karena mengalami nasib yang sama kiranya menjadi faktor yang sangat kuat. Selain daripada itu, apabila menggunakan pendekatan Weber sebagaimana tersebut di atas, maka kesatuan sistem makna juga menjadi salah satu faktor pemersatu. Sistem makna cenderung bersifat langgeng dan tetap meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah Indonesia yang menganut paham ateis. Seluruh masyarakat memahami adanya realitas tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Ada penyembahan, bahkan pengorbanan yang ditujukan kepada zat yang supranatural, yaitu Tuhan. Masyarakat tidak menolak ketika ketuhanan dijadikan sebagai dasar fundamental negara ini. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa.
Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik atau substansial ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi. Dengan bangsa-bangsa lain, realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarki berubah menjadi demokrasi. Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik. Para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI berusaha menggali nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, nilai-nilai yang existing maupun nilai-nilai yang menjadi harapan seluruh bangsa. Melalui pembahasan yang didasari niat tulus merupakan fondasi berdirinya negara ini, maka muncullah Pancasila. Dengan demikian, karena Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan penganut agama, bukan dipaksakan oleh sesuatu kekuatan atau rezim tertentu. Dengan demikian, Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa. 5 nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah realitas yang hidup di Indonesia. Apabila kita tinggal di luar negeri, amatlah jarang kita mendengar suara lonceng gereja, azan maghrib, atau suara panggilan dari tempat ibadah agama. Suara itu di Indonesia sudah amat biasa. Ada kesan nuansa religiusitas yang kental yang dalam kehidupan bangsa kita. Sebagai contoh, masyarakat Bali setiap saat orang melakukan upacara sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, suasana sakralitas religius amatlah terasa karena gotong royong sebagai bentuk perwujudan dari kemanusiaan dan persatuan juga tampak kental di Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain. Kerja bakti bersama dan ronda misalnya adalah salah satu contoh nyata karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, bangsa yang komunal tanpa kehilangan hak individualnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada bagian C, proses berbangsa dan bernegara. Keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun lewat proses panjang dengan berbagai hambatan dan rintangan. Kepribadian, jati diri, serta identitas nasional Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, serta kerajaan-kerajaan lain sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk ke dalam Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada pada zaman itu, tidak hanya pada era kolonial atau pasca kolonial. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini, menurut Muhammad Yamin, diistilahkan sebagai fase nasionalisme lama. Pembentukan nasionalisme modern menurut Muhammad Yamin dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan, dimulai dari tahun 1908 berdirinya organisasi pergerakan Budi Utomo, kemudian dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik kulminasinya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari kemerdekaan kita. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas bangsa. Pertama, proses peristiwa berbangsa. Bagaimana proses peristiwa berbangsa? Berbangsa dapat dilihat dari peristiwa berikut. Proses berbangsa dapat dilihat dari rangkaian peristiwa berikut. Pertama, prasasti kedudukan bukit. Prasasti ini berbahasa Melayu kuno dan berhuruf Pallawa, yang artinya kurang lebih adalah membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil,
makmur, sejahtera, dan sentosa. Prasasti ini berada di Bukit Sigunta dekat dengan Palembang. Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Wangsa Sailendra ini merupakan kerajaan maritim yang memiliki kekuatan laut yang handal dan disegani pada zamannya. Bukan hanya kekuatan maritim yang terkenal, Sriwijaya juga sudah mengembangkan pendidikan agama dengan didirikannya Universitas Agama Buddha yang terkenal pada zaman itu. Kedua, Kerajaan Majapahit. Pahit dikenal dengan sistem keprabuan. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur di bawah pimpinan dinasti Rajasa. Dan raja yang paling terkenal adalah Raja Brawijaya. Majapahit mencapai puncak keemasan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah tersebut dia ucapkan dalam sidang ratu dan menteri-menteri di Paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331 yang berbunyi, "Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa jika seluruh Nusantara takluk di bawah kekuasaan negara. Jikalau Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik sudah dikalahkan." Kedua, berdirinya organisasi massa bernama Budi Utomo oleh Sutomo pada tanggal 28 Mei 1908 yang menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain di belakang hari. Budi Utomo adalah gerakan sosio-kultural yang merupakan awal pergerakan nasional yang merintis kebangkitan nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh pemuda pelopor Persatuan Bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedua, peristiwa berproses bernegara. Proses bernegara merupakan kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengandung upaya memiliki kemerdekaan untuk mengatur negaranya sendiri secara berdaulat, tidak di bawah cengkraman atau kendali bangsa lain. Dua peristiwa penting dalam proses bernegara adalah sidang-sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dan sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Pertama, pemerintah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Janji itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kunaiki Koiso, Perdana Menteri Tojo, dalam sidang Teikuku Gikoi, Parlemen Jepang. Realisasi dari janji itu maka dibentuklah BPUPKI pada 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945 yang diketuai oleh KRT Rajiman Wedyo Niningrat. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak pertama proses Indonesia menjadi negara. Pada sidang ini mulai dirumuskan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan negara yang merdeka. Kedua, pembentukan PPKI. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakil ketua adalah Dr. Randus Muhammad Hatta. Badan yang mula-mula buatan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang takluk pada sekutu dan setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka badan ini mempunyai sifat badan nasional yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Dengan penyerahan Jepang pada sekutu, maka janji Jepang tidak terpenuhi, sehingga bangsa Indonesia dapat memproklamirkan diri menjadi negara yang merdeka. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan momentum yang paling penting dan bersejarah
karena merupakan titik balik negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka. Sekian dari materi yang saya bawakan tentang peristiwa proses bernegara. Jadi peristiwa proses bernegara kita itu sudah dimulai sejak saat zaman kerajaan, dari kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Majapahit hingga berlanjut pada proses kemerdekaan bangsa kita. Sekian dari materi saya, terima kasih. Di sini saya akan membacakan materi pada bagian D mengenai politik identitas. Baik, langsung saja. Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi dan memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi kelompok identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Identitas bukan hanya persoalan sosio-psikologis namun juga politis. Ada politisasi atas identitas yang dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkum kebinekaan bangsa ini. Namun, justru mulai tampak pengakuan identitas-identitas sektarian baik dalam agama, suku, daerah, dan lain-lain. Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara. Identitas sebagai warga negara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain, apapun yang dimiliki seperti identitas agama, etnis, daerah, dan lain-lain. Pada era reformasi, kebebasan berpikir, berpendapat, dan kebebasan lain dibuka. Dalam perkembangan kebebasan yang berlebihan, ini telah menghancurkan fondasi dan pilar-pilar yang pernah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Masyarakat tidak lagi kritis dalam melihat apa yang perlu diganti dan apa yang perlu dipertahankan. Ada euforia untuk mengganti semua. Perkembangan lebih lanjut adalah menguatkan wacana hak asasi manusia dan otonomi daerah yang memberikan warna baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menunjukkan sisi positif dan negatifnya. Perjuangan menuntut hak asasi menguat. Perjuangan tersebut muncul dalam berbagai bidang dengan berbagai permasalahan seperti kedaerahan, agama, dan partai politik. Mereka masing-masing menunjukkan identitasnya sehingga tampak kesan ada perang identitas. Munculnya istilah putra daerah, organisasi keagamaan baru, lahirnya partai-partai politik yang begitu banyak, kalau tidak hati-hati dapat memunculkan konflik identitas. Sebagai negara bangsa, perbedaan-perbedaan tersebut harus dilihat sebagai realitas yang wajar dan niscaya. Perlu dibangun jembatan-jembatan relasi yang menghubungkan keragaman itu seperti upaya membangun konsep kesatuan dan keragaman kelahiran Pancasila yang diniatkan untuk itu yaitu sebagai alat pemersatu. Keragaman adalah mosaik yang mempercantik gambaran tentang Indonesia secara keseluruhan. Idealnya dalam suatu negara bangsa, semua identitas dari kelompok yang berbeda itu dilampaui. Idealitas terpenting adalah identitas nasional. Politik identitas bisa berfungsi atau bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain, karena alasan dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dan yang lainnya, misalnya didominasi mayoritas atau minoritas. Dominisasi bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut dan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara. Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dan segala kebutuhan dan kepentingannya serta mengatur dan membuat regulasi untuk mencapai suatu keharmonisasian. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.